warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari tim 5 yang terdiri dari Ananda Cahyani Ratri Saputri, Indah Lestari dan juga saya sendiri Wahyu Farida. Kami ada di mata kuliah Statistika Pendidikan. Kami akan membahas mengenai sub modus. Mungkin kalian pernah dengar atau sering mendengar mengenai modus. Nah, modus biasanya kita gunakan ketika ada teman-teman kita yang melakukan sesuatu hal dengan tujuan tertentu, yaitu kita sering mengatakan, ih modus lu. Nah, tetapi definisi modus dalam statistika itu berbeda teman-teman dengan definisi modus pada kehidupan nyata kita. Modus dalam statistika itu diartikan sebagai data dengan frekuensi paling tinggi, atau dapat disebut dengan data-data yang sering muncul dalam suatu data itu sendiri. Itu yang disebut dengan modus. Nah, di sini saya memiliki tabel, di mana tabel ini adalah tentang usia guru dari pendidikan agama Islam, di mana usianya terdiri dari 31 tahun, 30 tahun, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Nah, teman-teman, bagaimana jika kita memiliki data yang tidak urut atau data acak? Maka kita harus mengurutkannya. Misalkan ada data yang seperti ini. Misalkan ada data yang seperti ini yang tidak urut letaknya, maka kita harus mengurutkannya. Dari yang pertama adalah 20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, dan 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan data yang kita miliki di atas ini. Lalu untuk menentukan jumlah frekuensinya, kita bisa melihat dari banyaknya angka yang dituliskan. 20 hanya ada 2, berarti adalah frekuensinya 2. 30 hanya ada 1, frekuensinya 1. 40 ada 3, berarti frekuensinya adalah 3. 60 hanya ada 1, 70 hanya ada 1, 80 hanya ada 1. Nah, buat teman-teman, mudah kan mencari modus data tunggal? Kita hanya perlu mencari data dengan frekuensi paling tinggi. Nah, untuk mencari data modus dari data berkelompok akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu ada Ananda Cahyani Ratri Saputri dan juga Indah Lestari. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus modus dari data kelompok. Untuk mencari modus data kelompok sendiri bisa dilihat di sini. Rumusnya adalah L plus FA per FA plus FB dikali I, atau U dikurang FB per FA plus FB dikali I. Selanjutnya, di sini ada contoh dari nilai yang dicapai oleh 40 mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, ini saya sudah membuat tabel yang di dalamnya ada interval nilai dan frekuensinya. Jadi, dari data tabel yang sudah saya tulis ini kita cari frekuensi terbanyaknya. Jadi di sini nilai frekuensi terbanyaknya ada pada 10, yaitu 60 sampai 64. Di sini kita tandain dulu ya. 60 sampai 64 ini merupakan frekuensi terbanyak. Di sini kita akan mencari nilai modus dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi di sini kita akan memasukkan rumus yang L. L itu merupakan adalah lower limit. Lower limit itu adalah nilai
data bawah dari interval. Ini kan tadi intervalnya interval modusnya adalah 60 sampai 64. Berarti lower limitnya ada 59. Sedangkan lower limit itu rumusnya itu ditambahin sama 0,5. Jadi nilai 59 ini kita tambahin sama 0,5. 59 ditambah 0,5 jadinya adalah 59,5. Itu adalah L-nya atau lower limit. Di sini ditambah FA. Nah, FA merupakan nilai interval atas dari modus. Nilai interval dari modus. Modusnya kan 10. Berarti nilai atasnya adalah 5. Jadi di sini kita tulis 5 per FA. FA sama aja kan tadi sama yang atas. Jadi kita tulis 5 juga. Plus FB. FB merupakan nilai interval bawah dari modus. Nilai interval dari modus. Modusnya 10. Nilai interval bawahnya adalah 5. Berarti plus 5. Kita tutup kurung. Selanjutnya dikali I. Ini merupakan nilai interval. Nilai interval itu maksudnya nilai yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas 2. Maksudnya di sini kan modusnya di tengah-tengah. Jadi dia memisahkan dua kelas gini kan. Nah, kita hitung kelas 1. Ini anggap aja ini kelas 1 dan ini kelas 2. Kita hitung yang pertama kelas 1. 1 2 3 4 5 dipisahin. Nah, ini kelas 2-nya 1 2 3 4 5. Jadi kesimpulannya adalah nilai interval dari data ini adalah 5. Jadi kita tulis di sini dikali 5. Nah, di sini kita tinggal ngitung aja. Ini yang paling mudah dulu ya. Jadi kita tambahin dulu yang ini. Jadi 5 ditambah 5 berarti di sini 59,5 ditambah 5 per 10 dikali 5. Nah, kan di sini kan kita bisa perkecil ini ya, maksudnya nah, di sini 10 itu bisa kita coret sama 5. Maksudnya adalah 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi 59,5 ditambah 5 per 2. 5 per 2. Di sini kan ini 59,5 plus 5 per 2. Nah, biar kita mudah jumlahinnya, maka 5 per 2 ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal dari 5 per 2 sendiri itu adalah 2,5. Jadi kita di sini aja ya kita tulis. Jadi 59,5 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 62. Nah, udah selesai. Jadi, hasil dari nilai yang dicapai oleh 40 mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Pendidikan ini adalah 62. Sekian dari penjelasan rumus modus data kelompok dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah Lestari. Baik, saya Indah Lestari. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai modus data berkelompok. Jadi, selain rumus yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai modus data berkelompok, saya juga akan menjelaskan rumus data berkelompok menurut Dr. Budi Susetyo dalam bukunya Statistika untuk Analisis Penelitian. Jadi, rumusnya sebagai berikut. Modus dilambangkan dengan MO. Ini adalah modus. B di sini adalah batas bawah. I di sini adalah panjang kelas. Panjang kelas. Dan B di sini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan BM adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Oke, kita di sini akan membuktikan apakah rumus ini sama dengan rumus yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Oleh karena itu, data yang kita pakai sama dengan data yang dipakai oleh rekan saya. Jadi, berdasarkan data ini, kita tahu
frekuensi yang paling banyak atau frekuensi yang paling banyak muncul di sini adalah di kelas interval 60 sampai 64. Jadi kita bisa langsung mencari data-data yang kita butuhkan di sini dari data yang telah tersaji. Oke, kita mulai dengan D, batas bawah. Jadi berdasarkan data, D-nya adalah 59,5. Batas bawah itu adalah interval ini dikurang dengan 0,5. Nah, selanjutnya kita adalah mencari kelas, panjang kelas. Panjang kelas itu adalah ini adalah panjang kelas. Jadi 65 dikurang 60 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus adalah 10 dikurang dengan sebelumnya, yaitu 5. 10 dikurang 5 berarti 5. Kita selanjutnya mencari DM. DM itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya, yaitu 10 dikurang 5 juga. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang kita perlukan, kita bisa memasukkannya atau mensubstitusikannya ke dalam rumus, yaitu MO sama dengan D berapa? 59,5 ditambah I 5 dikali DS 5 DS per DS plus DM. DS nya 5, DM nya 5. Nah, modul sama dengan 59,5 ditambah 5 per 5 per 10. Nah, jika seperti ini artinya adalah dikali, oleh karena itu kita bisa dengan membaginya, yaitu 1, ini 2. Jadi modus sama dengan 59,5 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Modus sama dengan 59,5 ditambah 2,5, yaitu 62. Nah, kita mendapatkan hasil yang sama dengan rumus sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah rumus yang sebelumnya yang telah rekan saya sampaikan dengan yang saya sampaikan itu adalah sama. Jadi kesimpulannya adalah modus adalah nilai yang paling sering kali muncul, dan dalam sebuah data apabila mempunyai satu modus disebut dengan monomodus, apabila mempunyai dua modus disebut dengan bimodus, dan dalam sebuah data juga ada yang tidak mempunyai modus apabila jumlah frekuensinya sama. Oke, sekian dari kami. Kami minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.